Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang sistem interkoneksi bus. Anggota kelompok kami terdiri dari pertama, Sultan Rizkyla dengan NPM 2108 10 10 274. Kemudian saya Rangga Widesmara dengan NPM 2108 10 10 085. Pokok bahasan dalam presentasi ini adalah terdapat empat. Pertama, pengertian sistem interkoneksi bus. Selanjutnya, terdapat struktur interkoneksi bus. Ketiga, skema hubungan komponen komputer dalam sistem bus. Dan yang terakhir, fungsi saluran bus. Pengertian sistem interkoneksi bus. Sistem bus merupakan penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan interkoneksi bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat utama pada komputer guna memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Selanjutnya, struktur interkoneksi bus. Struktur interkoneksi bus adalah kumpulan lintasan yang menghubungkan berbagai komponen-komponen komputer yang saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen tersebut ialah CPU, memori, output dan input atau output. Berikut adalah penjelasan lebih detail dari komponen-komponen komputer. Yang pertama adalah CPU, yaitu CPU membaca instruksi dan data atau read, lalu menulis data setelah diolah atau write, lalu dan juga menggunakan sinyal-sinyal kontrol untuk mengontrol operasi sistem secara keseluruhan. CPU juga bisa menerima sinyal-sinyal interrupt. Lalu berikutnya ada memori. Memori umumnya, modul memori terdiri dari n word yang memiliki panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik, kayak 0, 1, dan seterusnya. Sebuah word data dapat dibaca dari memori atau ditulis ke memori. Sifat operasinya ditandai oleh sinyal-sinyal kontrol read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikkan oleh sebuah alamat atau address. Berikutnya adalah I/O atau input-output, yaitu berfungsi sama sebagai memori. Terdapat dua operasi, baca dan tulis. Selain itu, modul-modul I/O dapat mengontrol lebih dari satu perangkat eksternal. Kita dapat mengaitkan interface ke perangkat eksternal sebagai sebuah port dan memberikan alamat yang unik 0, 1, 2, dan seterusnya ke masing-masing port tersebut. Di samping itu, terdapat juga lintasan-lintasan data internal bagi input dan output data dengan suatu perangkat eksternal. Next. Nah, di sini ada skema hubungan komponen komputer dalam interkoneksi bus. Nah, jadi ada control bus, address bus, dan data bus. Control bus ini bisa melakukan dua arah dengan masing-masing komponen komputer, yaitu CPU, memori, dan I/O. Databus juga sama, memiliki dua arah. Nah, dari CPU ke address bus itu hanya memiliki satu arah, dari CPU ke address bus. Karena CPU adalah sebagai otaknya komputer, jadi fungsinya adalah untuk menuliskan alamat yang nantinya akan disimpan ke memori. Nah, input-output ini bisa mengambil dari address bus. Next. Ini penjelasan lebih detail dari saluran-saluran bus. Yang pertama adalah data bus. Jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Jumlah saluran dalam bus dikatakan lebar bus dengan satuan bit, yaitu 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan seterusnya. Memengaruhi sistem kinerja komputer. Berikutnya ada address bus, saluran bus untuk menandakan lokasi, sumber, dan tujuan pada proses transfer data. Pada saluran ini, CPU akan mengirim alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Lalu ada juga control bus.
Saluran bus ini digunakan untuk mengontrol data bus dan address bus. Karena data bus dan address bus digunakan seluruh komponen, maka diperlukan mekanisme pengontrol, yaitu kontrol bus ini. Next. Baik, sekian dulu penjelasan dari kelompok 12 mengenai sistem interkoneksi bus dalam komputer. Terima kasih akan perhatiannya. Maaf akan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.